Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Andi Pratama dari kelas TI 19I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi linear programming metode dualitas untuk mata kuliah operasional riset. Yang pertama adalah dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan dalam yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini ada tabel mengenai masalah primal atau dual dan juga masalah dual atau primal. Untuk dalil-dalil dualitas, jika primal Memax F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan By dengan kendala Ay lebih dari sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Untuk dalil kedua, jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Untuk dalil ketiga yaitu dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dan yang keempat adalah jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel KK pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Langsung saja kita ke contoh soal masalah primal. Yaitu yang pertama adalah meminimalkan F sama dengan 40 kali 1 plus 12 kali 2 plus 40 kali 3. Untuk kendala yang pertama adalah 2 kali 1 plus X2 plus X3 lebih dari sama dengan 20. Untuk kendala yang kedua adalah 4X1 plus X2 plus X3 lebih dari 30. Dan negativitinya adalah X1, X2, X3 lebih dari 0. Sini kita harus menentukan masalah dualnya dan menyelesaikan masalah dual dan primalnya. Untuk penyelesaian, untuk langkah pertama yaitu mengubah bentuk ke standar. Persoalan di atas sudah membentuk standar sehingga tidak perlu lagi diubah. Dan kita perlu melakukan untuk langkah yang kedua yaitu menentukan masalah dualnya. Yang pertama adalah memaksimumkan G sama dengan 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Untuk langkah yang ketiga yaitu mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu ataupun primal terlebih dahulu. Pada kasus diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, maka penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Pada kali ini penyelesaian masalah dual yaitu kendala 1 adalah 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Untuk yang kendala 2Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 pun bernilai 12. Dan kendala 3 yaitu Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40.
Di sini kita bisa melihat untuk grafiknya, untuk Y1 Y2 pada kendala 3 itu 40 dan pada kendala 2 yaitu 12, Y2 12 dan Y1 12. Ini bisa kita tarik dari D ke B ataupun B ke D. Dan untuk kendala 1 yaitu Y2 sama dengan 10 dan Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kita bisa tarik dari B angka 10 ke angka 20. Titik A yaitu 0,0 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 plus 30 dalam kurung 0. Di sini menghasilkan 0. Jika titik B sama dengan 0,10 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2, maka 20 kali 0 plus 30 kali 10 hasilnya adalah 300. Ini karena 20 dikali 0 sama dengan 0 dan 30 kali 10 sama dengan 300. Terus untuk yang titik C itu perpotongan garis 1 dan 2, maka 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 dikali 1 dan Y1 plus Y2 sama dengan 12 dikali 2, maka di sini menghasilkan 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 dan 2Y1 plus 2Y2 sama dengan 24. Kenapa ini hasilnya 24? Yaitu karena untuk Y1 plus Y2 dengan hasil 12 itu dikali dengan 2, jadi 12 kali 2 sama dengan 24. Sini kita kurangi dengan 2Y2 sama dengan 16, berarti Y2 nya sama dengan 8. 8 adalah hasil dari 16 dibagi 2. Untuk berikutnya yaitu 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 plus 4 kali 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan 4. Dan di sini lanjut adalah 20 Y1 plus 30 Y2, yaitu 20 dikali 4 plus 30 dikali 8, itu dengan hasil 320. Untuk titik yang D yaitu 12,0 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2 sama dengan 20 dikali 12 plus 30 kali 0, akan menemukan hasil yaitu 240, hasil dari perkalian 20 kali 12. Untuk langkah yang keempat yaitu mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4, yaitu 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. 2 kali 4 yaitu dari Y1 dan 4 kali 8 yaitu dari Y2 plus S1 sama dengan 40, yaitu hasilnya 8 dikali 4 kali 8 sama dengan 32 plus S1 sama dengan 40. Jadi S1 sama dengan 0, Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. 4 plus 8 plus S2 sama dengan 12, dan hasil dari S2 sama dengan 0. Untuk berikutnya Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 40. Untuk Y1 adalah 4, Y2 adalah 8, dan S3 sama dengan 40. Di sini untuk hasil dari S3 sama dengan 28, maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8, maka itu lebih besar dari 0. Maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk bersamaan, sehingga 2 kali 1 plus X2 plus X3 sama dengan 20. 4 kali 1 plus X2
plus X3 sama dengan 30. Ini memiliki persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal, yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 20, 4 kali 1 plus x2 sama dengan 30. Untuk x1 nya yaitu mempunyai nilai 5, bisa diterapkan 2 kali 1 plus x2 sama dengan 20, yaitu 2 kali 5 plus x2 sama dengan 20. Untuk hasil x2 nya yaitu 10. Ini hasil dari 20 dibagi 2, maka akan ketemu x1 dan x2 yaitu 5 dan 10. Untuk f sama dengan 40 x1 plus 12 x2 plus 40 x3, yaitu 40 dikali x1 sama dengan 5, 12 kali x2 yaitu 12 x2 sama dengan 10, dan 40 x3 nya adalah 0, jadi dikalikan 0, maka akan mendapatkan hasil yaitu 40 kali 5 sama dengan 200, 12 kali 10 sama dengan 120, dan 40 kali 6 sama dengan 0, maka hasil yang akan didapat adalah 320 dari hasil penjumlahan 200 ditambah 120. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya atas penjabaran pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.